Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa sa'iri bildanil muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, memberikan izin kepada kita, memberikan taufik, hidayah, istiqamah untuk berkumpul dalam majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan membaca kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib disertai dengan syarahnya, yaitu At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugho hafizahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah mengusap khuf. Kemudian kita juga membahas masalah tayamum. Dan insyaallah ada tersisa pembahasan sedikit yang berhubungan dengan tayamum yang kemarin kita tunda pembahasannya karena ini memang cukup membutuhkan perincian sedikit, yaitu pembahasan tentang sahibul jabiroh. Kalau dalam pembahasan fikih itu pembahasan sahibul jabiroh. Jabiroh itu kalau zaman dahulu ketika orang itu terluka seperti patah tulang atau yang semisalnya, untuk memulihkan kondisinya supaya tidak gerak-gerak, maka biasanya ditutup dengan kayu. Bahasa kita namanya apa? Sopak. Ya, sopak, disopak. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut jabiroh atau jabair jamaknya. Nah, ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan tayamum. Kenapa? Karena nanti sahibul jabiroh semacam ini ada amaliyah tayamum yang hendaknya dia lakukan. Baik, maka kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Beliau mengatakan wa sahibul jabair, dan orang yang memakai jabiroh, yamsahu 'alaiha, mengusap di atas jabirohnya, wa yatayammamu, dan dia tayamum, wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata 'alaihi, dan tidak ada pengulangan salat baginya. In kana, jika dia wada'aha, meletakkan jabirohnya, ala tuhurin, di atas sucinya, ya, di atas sucinya. Baik. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang mungkin kita akan menggambarnya supaya lebih jelas. Baik. Sahibul jabiroh
atau kita bahasakan orang yang memakai penutup pada luka tubuh. Karena ini nanti tidak harus dia adalah jabiroh, karena bisa jadi mungkin disebut biasanya isobah atau semacam perban. Jadi nggak harus sopak atau mungkin gips, nggak harus. Yang penting adalah ketika ada sesuatu yang menutupi anggota bersucinya. Jadi nggak harus sopak, nggak harus. Jadi yang penting ada sesuatu yang menutupi anggota bersucinya. Taib. Maka orang yang semacam ini, orang yang memakai penutup pada luka tubuh, ya, memakai penutup pada luka tubuh. Ini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Sebenarnya lebih dari ini, cuma mungkin kita cukupkan dua kondisi saja. Kondisi yang pertama, dia letakkan penutup itu dalam kondisi suci dari hadas. Ini kondisi yang pertama. Ya. Jadi ketika misalkan dia ya terluka atau apa, kemudian ketika sebelum dia memakai entah itu gips atau memakai perban atau apa-apanya, dia bersuci dulu, entah itu berwudu atau apa, dia bersuci dari hadas. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, berlawanan dengan ini, dia letakkan penutup dalam kondisi hadas. Dalam artian ketika dia memiliki hadas, kemudian setelah itu dipakaikan perban atau mungkin sopak atau yang semisalnya. Baik. Maka di sini ada konsekuensi hukum yang berbeda dalam pendapat yang muktamad atau pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'i. Kenapa saya berikan disclaimer seperti itu di awal? Karena nanti untuk fatwa memberikan jawaban atau mungkin untuk amaliyah secara pribadi saya mengambil pendapat yang lain. Karena pendapat ini cukup sulit dan itu cukup memberatkan. Tapi aku lihat para ulama memiliki dasarnya masing-masing. Taib. Kondisi yang pertama, diletakkan penutup dalam kondisi suci dari hadas. Maka yang dia lakukan membasuh, yang pertama ya, membasuh anggota ketika hendak sholat, ya, mungkin kita berikan catatan ketika hendak sholat, ya. Ketika hendak sholat, maka yang dia lakukan adalah pertama, membasuh anggota bersuci yang bisa dibasuh. Amalnya yang pertama. Ya, amalnya yang pertama. Jadi misalkan, taruhlah misalkan orang terluka di bagian tangannya, patah tangannya. Kemudian dia mau sholat, dia mau berwudu, taruhlah dia mau berwudu. Di sini saya bahasakan bersuci karena tidak harus wudu. Bisa jadi harus mandi. Mungkin dia mimpi basah atau semisalnya. Tapi kita ambil contoh yang paling mudah adalah berwudu. Ketika berwudu,
anggota wudhu yang wajib dibasuh adalah wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, dan kaki. Maka ketika mencapai tangan, dalam artian berarti sebelum tangan ada wajah, dan juga dia bisa melakukan sunnah yang lain, misalkan berkumur dan seterusnya, kemudian sebelumnya membasuh tangan. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah dia tetap berwudu secara normal di bagian tubuh yang bisa dibasuh air. Ketika luka di tangannya, maka yang pertama kali dilakukan apa? Diambil air, dia bersihkan telapak tangannya kalau bisa, kemudian dia berkumur, tetap dia membasuh wajah, kemudian dia membasuh tangan yang tidak terluka, dibasuh, ya. Kemudian ketika mencapai tangan, ya, nanti setelah itu dia mengusap dahulu, ya. Kemudian di sini kedua apa? Mengusap atas penutupnya. Mengusap atas penutup dengan air. Maka ketika sampai di tangannya, otomatis air nggak bisa kena kulit. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia mengusap dengan apa? Air. Ya, jadi tangannya dibasahi kemudian diusap. Kemudian setelah itu apakah cukup? Tidak. Yang ketiga, dia tayamum. Maka setelah dia mengusap, kemudian dia bertayamum. Lalu nanti debunya nempel semua kan habis kena air. Nah, maka setelah itu dia usapi dulu anggota tayamumnya. Dia usapi dulu sampai kering, kemudian dia tayamum. Setelah itu dia lanjutkan membasuh anggota lainnya. Jadi setelah tangan kemudian apa? Kepala dan telinga. Maka setelah selesai mengusap, kemudian dia tayamum, kemudian dia mengusap kepala dengan air seperti biasa, kemudian telinga, kemudian kaki. Ya, karena ini tadi membasuh anggota bersuci yang bisa dibasuh. Selama dia bisa dibasuh, dia harus dibasuh dengan air. Ya, karena kaidahnya ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang yang bisa dilakukan tidak otomatis gugur hukumnya ketika ada satu kesulitan, ketika dia tidak berhubungan langsung dengannya. Ya. Jadi kalau yang tidak bisa dibasuh, ya maka itu tadi diusap kemudian tayamum sebagai penggantinya. Nah, masalahnya tadi yang menjadi kesulitan bukan di sini, ya, tapi adalah dampak setelahnya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang semacam ini dia letakkan penutup dalam kondisi suci dari hadas, kemudian ketika hendak sholat dia sudah melakukan tiga step ini di setiap sholatnya, maka di sini tidak perlu mengulang sholat. Baik. Sebelum itu, yang tiga step ini, tiga perbuatan yang dilakukan bagi orang yang memakai perban atau sopa atau gips yang semisalnya. Apakah ada dalilnya? Ada dalil. Dalilnya dari hadis ada, hadis riwayat Abu Daud nanti kita baca. Kemudian ada juga dalil secara akli. Ya, jadi ada dalil nakli, ada dalil aklinya. Nah, ini yang menjadi titik yang cukup sulit. Kalau dia meletakkan penutup itu tadi dalam kondisi suci dari hadas, tidak perlu mengulang sholat. Ketika dilakukan dengan kondisi yang kurang tadi, ya, ini kan disebut kondisi kurang karena memang ada bagian tubuh yang wajib dibasuh tapi tidak bisa dibasuh. Masalahnya adalah ketika diletakkan penutup dalam kondisi hadas, dan ini yang kebanyakan terjadi. Orang operasi nggak disuruh wudu dulu baru dipasang gipsnya kan, kesulitan. Ya. Baik, maka kalau kita sampaikan ini sebagai amanah ilmiah, ya. Maka apa yang dilakukan orang ini, ya, maka sama seperti ini. Ketika hendak sholat sama, ya, melakukan amaliyah, ya,
amaliyah yang sama ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Akan tetapi muktamad dalam mazhab Syafi'i, setelah dia sembuh dan perbannya dibuka, dia mengulang seluruh sholat yang dilaksanakan dengan kondisi ini. Jadi kalau misalkan perbannya dibuka sebulan, ya dia harus qadha sebulan. Mengulang semua sholat yang dilakukan dalam kondisi tersebut. Mengulang semuanya. Ya, mengulang semuanya. Ini adalah pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat semacam itu. Alasan mereka dikiaskan dengan mengusap di atas khuf, di mana keduanya sama-sama ada penutup yang menutupi anggota wajib dibasuh ketika wudhu. Dan kalau di khuf dipersyaratkan harus pakai khuf dalam kondisi suci baru boleh ngusap, demikian juga ketika dia pakai perban. Wong sama-sama penutup anggota yang wajib dibasuh. Konsekuensinya apa? Kalau tidak dalam kondisi suci dan dia dalam kondisi hadas, maka dalam artian syaratnya kurang, maka tidak sah sebenarnya. Tapi kenapa kok tetap disuruh sholat? Kenapa nggak ditinggalkan aja? Ada sisi hurmatun lil awqati sholah, kehormatan terhadap waktu sholat. Jadi jangan sampai seorang muslim melewati waktu sholat dalam kondisi nggak sholat. Jadi tetap dia sholat, ya. Dan itu nanti mungkin hikmahnya, diantara hikmahnya, barangkali, ya, qadarullah, dia meninggal sebelum sembuh. Sholatnya secara fikih diumumi nggak sah, tapi dia punya hujah di hadapan Allah, sudah berusaha melaksanakan ibadah semampunya. Makanya para fuqaha tetap, ya dia tetap sholat, caranya tetap seperti ini, gitu. Tetap sini. Meskipun ini secara fikihnya dianggap tidak sama, makanya wajib apa? Mulang. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi, ini mungkin pendapat yang secara pribadi saya lebih ketika ada yang tanya-tanya gitu, biasanya saya arahkan ke pendapat yang ini, dan ini lebih memberikan kemudahan karena cukup sulit. Dan hampir semua kalau orang yang pakai gips, pakai sabuk, kemudian ketika dia operasi, nggak ada yang disuruh wudhu terlebih dahulu. Kalaupun misalkan dia wudhu, nanti habis itu dibius, hilang sadaran, nah itu membatal wudhu, hadas lagi, sama saja, ya bisa. Maka Al-Imam Al-Muzani, Imam Muzani siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat, dalam semua kondisi tidak perlu mengulang sholat. Dalam semua kondisi, yang penting amaliyahnya dikerjakan, tidak perlu mengulang sholat. Mau dia letakkan penutup dalam kondisi suci atau dalam kondisi hadas. Ya. Mau itu penutupnya itu di anggota yang wajib yang wajib dibasuh ketika wudhu dan ketika tayamum, atau yang wudhu saja. Misalkan kalau kaki, pergelangan kaki, ini kan wajib dibasuh ketika wudhu, tapi ketika tayamum kan nggak ada kewajiban, ya. Bahkan nggak disyaratkan. Ya, jadi secara mutlak setelah orang melakukan 3 amaliyah ini, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' lebih condong mengikuti Imam Muzani, Imam Nawawi. Ya. Meskipun dalam kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang fikih Syafi'i, ya, beliau tetap menjelaskan sebagai amanah ilmiah, dijelaskan oleh beliau semacam ini pendapat resminya mazhab Syafi'i. Akan tapi dalam kitab Majmu', kalau kitab Majmu' itu agak beda. Kitabnya Imam Nawawi agak beda di kitab Majmu' itu, karena beliau sedang di kitab Majmu' itu Imam Nawawi menyebutkan semua pendapat ulama. Ya, jadi dia ensiklopedia fikih, ya, kalau kitab Majmu' itu. Maka Imam Nawawi lebih condong kepada pendapat tersebut. Pendapat Imam Muzani dan beberapa ulama yang lainnya tidak perlu apa? Tidak perlu mengulang. Baik.
Maka kita membaca apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Ya, jadi saya ulangi mungkin supaya ingat ya. Dalam prakteknya seperti ini. Misal tadi ketika orang terluka di tangannya patah. Nah, ada 3 amalia. Yang pertama, membasuh dengan air anggota yang wajib dibasuh ataupun yang bisa dibasuh. Yang kedua, dia mengusap dengan air di atas perbannya atau di atas penutup lukanya. Yang ketiga, dia bertayamum. Yang ketiga, dia bertayamum. Jadi itu tiga hal yang harus dilakukan. Nah, kapan tayamumnya? Tayamumnya dilakukan ketika sudah mencapai anggota yang ditutupi. Itu kalau wudhu. Kalau mandi, maka boleh tayamum dulu baru wudhu, boleh wudhu dulu baru boleh membasuh dulu baru tayamum, atau tayamum dulu baru dibasuh. Itu kenapa kok fuqaha membedakan? Kalau tayamum, kalau dia mau wudhu, tayamumnya harus nunggu pas bagian apa? Bagian yang luka. Tapi kalau mandi, kok terserah mau dibolak-balik, nggak masalah. Karena kita sudah belajar di antara fardu wudhu adalah tertib. Fardu wudhu harus urut, ya kan? Wudhu nggak boleh disungsang. Maka ketika belum waktunya tangan, makanya jangan melakukan amaliyah sebagai pengganti tangan. Nah tadi, maka ya dia berwudu menuangkan air, kemudian dia buat basuh wajah, kemudian setelah itu apa? Tangan kanan masih tidak ada penutupnya, dia basuh sebisanya, kemudian baru tangan kiri diusap dulu dengan air, kemudian dia mungkin serbetan atau apa gitu, kemudian dia tayamum, kemudian dia lanjut lagi mengusap kepala, telinga, kemudian kaki. Jadi urut semacam itu. Baik. Nah, kita akan baca, beliau mengatakan qala wa sahibul jabairi, dan orang yang memakai jabirah, memakai sopak, dan dikiaskan kepada sopak ini semua hal yang menutupi anggota tubuh atau anggota wajib toharah. Yamsahu alaiha, dia mengusap di atasnya. Mengusap itu maksudnya mengusap di atas jabirahnya, di atas penutupnya. Dengan apa? Dengan air. Wa yatayammamu, dan dia tayamum. Ya. Dia tayamum. Sebelum kita sebutkan dalil dari hadisnya, kita sebutkan dalil akalnya, dalil aklinya. Ya, dalil aklinya. Apa dalil aklinya? Ya. Ketika orang itu tertutupi bagian wajib wudhunya, ya misalkan dengan suatu penutup, akhirnya apa? Bagian kulitnya tidak bisa terkena air. Maka tayamum sebagai pengganti dari bagian yang tidak terkena air tadi. Tapi mengusapnya sebagai pengganti apa? Mengusapnya adalah sebagai pengganti dari bagian yang tidak terluka dan ikut tertutupi. Karena orang ketika nutup pakai perban, nggak semuanya itu luka, ya kan? Misalkan lukanya terluka bagian atas. Ketika mau merban, apakah di perban bagian atas nggak bisa nempel? Nempel ya pakai pakai semacam hansaplas atau apa gitu ya. Dan itu pun pasti ada bagian yang tidak terluka dan ikut tertutupi. Maka itu diganti dengan mengusapnya. Itu dalil akalnya. Taib. Dalil naklinya apa? Maka dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dan juga riwayat Ahmad. Qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan kharajna fi safarin, kita keluar untuk safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka ada salah seorang dari kita yang terkena batu. Fasyajjahu fi ra'si, maka melukai kepalanya. Kepala ini anggota yang wajib dibasuh. Mau wudu, mau mandi besar, dia harus kena air. Tsumma ihtalama, lalu dia junub, mimpi junub. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya kepada teman-teman yang ada di situ. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum,
apakah kalian mendapati untuk saya ini keringanan boleh tayamum? Soalnya dia sudah merasa kalau saya ini kena air, lukanya kena air, wah ini ya bahaya. Ya, karena zaman itu belum secanggih kedokteran modern ya. Maka bertanya seperti itu, faqalu, maka orang-orang di situ mengatakan, mana jidulaka rukhsatan. Kami nggak mengetahui ada keringanan. Wa anta taqdirul alma, sedangkan kamu mampu untuk pakai air. Dalam artian, wah nggak boleh tayamum, tetap mandi gitu. Wah, luka gimana? Yus, bismillah. Ya. Fakta salah, akhirnya dia mandi. Famata, akhirnya dia meninggal beneran. Karena lukanya terkena air. Di zaman itu belum secanggih sekarang ya. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika. Nabi diberitahu tentang hal tersebut. Dikasih tahu Nabi, diceritakan gini, kemudian akhirnya fulan meninggal, wahai Nabi. Faqala, maka Nabi kaget dan agak marah. Qataluhu, sungguh mereka sudah membunuhnya. Qatalahumullah. Ya, qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Itu ungkapan ya bukan doa buruk enggak, tapi ungkapan kekesalan atau kekecewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya ketika tidak tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harusnya tanya yang mengetahui. Fa inna ma syifa'ul 'ai as-su'alu. Sesungguhnya obatnya orang enggak tahu itu bertanya. Jangan sampai akhirnya menimbulkan madharat yang semacam ini. Maka Nabi kemudian menjelaskan, inna makana yakfihi, sebenarnya orang itu yang tadi sakit, yang meninggal itu, yakfihi, cukup baginya, an yatayammama, dia tayamum, wa ya'siru au ya'siba, dan dia menutup lukanya, ya, dan dia menutup, memperban lukanya gitu ya, ala jurhihi, di atas lukanya, khirqatan, dengan satu kain supaya tidak terkena air. Tsumma yamsahu 'alaiha, tadi sudah disebutkan apa? Tayamum. Kemudian disebutkan apa? Tsumma yamsahu 'alaiha, lalu dia mengusap di atas khirqah tadi, di atas kainnya. Wa yaghsila sa'ira jasadihi, lalu dia membasuh bagian tubuhnya yang lain. Maka ini tiga amaliyah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Yang pertama disebutkan ada tayamum, ada mengusap, kemudian ada membasuh bagian tubuh yang tidak terluka. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya dalam dengan sanad yang sahih. Taib. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu tadi penjelasan tentang ini. Orang yang memakai penutup pada luka tubuh. Wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata alaihi, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengulang salatnya. Dengan syarat apa? In kana wada'aha, jika dia meletakkannya ala tuhrin, dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi apa? Suci dari hadas. Mafhumnya pemahaman logika terbaliknya, ketika tidak terpenuhi syarat ini dalam kondisi hadas, maka dia mengulang semua sholat yang dilakukan. Ya, mengulang semua sholat yang dilakukan. Dan ini kita sampaikan tadi, ini adalah pendapat mu'tamad dan jumhur ulama Syafi'iyah. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Imam Abu Suja ini, beliau ulama abad sekitar 4 atau 5 Hijriah. Ya, 400 atau 500 Hijriah. Jadi bukan pendapat yang baru, bukan. Akan tapi tadi, ini mungkin akan cukup menyulitkan bagi orang-orang yang mungkin ada di rumah sakit, gitu ya. Waduh, ini kok aku ngotok saulan ini, lumayan gitu ya. Mengkodok ya. Makanya ketika saya pribadi, ketika ada yang bertanya semacam itu, biasanya saya sampaikan nggak perlu mengkodok ya. Saya sampaikan ya sudah, seperti ini, yang penting stepnya ini, ya sudah selesai. Kalau sudah sembuh ya sudah selesai. Ya. Dan itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, "Duh, kalau misalkan pakai tayamum juga, ya wah repot ini. Setiap sholat harus ada debu, ada air, ya macam-macam, akan repot." Ya, mungkin bisa disiasati. Sholatnya di akhir waktu. Supaya apa? Dengan satu kali amaliyah toharoh bisa melakukan 2 sholat. Ya.
Jadi nggak perlu apa namanya ngulang 5 kali sehari melakukan semacam itu, cukup 3 kali sehari sebenarnya. Misalkan zuhur nanti melakukannya dekat asar gitu ya, namanya dekat asar. Ya, misalkan asarnya jam 3, dia amalnya mulai setengah 3, ya. Kemudian setelah dia toharoh, kemudian dia gunakan untuk sholat zuhur, ya. Sambil menunggu waktu asar, dia mungkin baca Quran, wirid, dzikir atau misalnya. Masuk asar langsung sholat, sudah selesai. Ya, kalau misalkan mau hadas ya, misalkan mau kentut ya agak ditahan-tahan dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan gak bisa diempet ya sudahlah gitu, timbang dari penyakit ya. Maghrib juga sama, maghrib ya laksanakan mungkin dekat waktu isya supaya nggak terlalu tidak terlalu merepotkan. Nah kalau subuh ya tentu saja, kalau subuh ya tetap sendiri karena tidak bisa waktunya cuma pendek gitu ya. Taib. Ala kulli hal, ini tentang masalah sahibul jabair. Berikutnya beliau mengatakan qala wa yatayammamu likulli fardhatin, dan bertayamum di setiap sholat fardu. Ya. Kita harus ketahui bahwasanya syariat tayamum ini ketika orang bertayamum untuk mengganti wudunya. Misalkan karena dia sakit tidak bisa menggunakan air, ya. Dalam arti misalkan sakit panas atau yang semisalnya, ya. Atau mungkin dia dalam kondisi safar tidak ada air sama sekali karena sakit gitu ya. Maka di sini dia boleh bertayamum untuk satu salat fardu. Ya, dia boleh bertayamum untuk satu salat fardu saja. Ya. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya tayammamu likulli salatin wa in lam yuhdits. Dia tetap harus bertayamum di setiap sholatnya meskipun dia tidak berhadas. Ya, ini ketika dia misalkan safar, dia safar tidak mendapati apa? Tidak mendapati air, maka dia boleh bertayamum. Ya, dia boleh bertayamum. Tapi tayamumnya hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja. Ya, tayamumnya, karena tayamum di sini mengganti secara keseluruhan ibadah wudhu itu. Ya, nggak ada yang dibasuh sama sekali kan? Ya, nggak ada yang dibasuh sama sekali. Ya, kalau Jabirah kan masih ada anggota yang dibasuh. Maka dia hanya bertayamum untuk satu kali sholat. Nah, kalau mau sholat lagi, sholat wajib, maka dia harus bertayamum. Sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, riwayat dari sahabat Umar. Ya, dan para ulama mengatakan wa qaulus sahabi fi mithli hadza lahu hukmul haditsil marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapannya sahabat Umar semacam ini atau sahabat yang lain yang menjelaskan tentang kaifiyah seperti semacam ini, maka ini dihukumi seperti hadis yang marfu'. Ya, dihukumi seperti hadis yang marfu' dalam artian ya dia berlaku. Ya, dalam hal dan dia adalah sebuah syarat. Ya. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan dia boleh sholat dengan satu tayamum masya'a minan nawafili, apa yang dia kehendaki dari sholat sunnah. Adapun sholat sunnah boleh, mau sholat sunnah berapa rakaat pun boleh dengan satu kali tayamum. Apakah ada dalil nas yang lain? Kalau ini tidak ada dalil nasnya. Yang ada dalil nasnya tadi, itu tadi athar dari sahabat Umar. Beliau mengatakan untuk setiap sholat tayamum secara umum. Tapi para ulama memperinci, yang dimaksud sahabat Umar ini adalah sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka tidak perlu mengulangi tayamum. Kenapa? Para ulama menyampaikan, kalau disuruh mengulangi tayamum, maka itu akan menyulitkan. Kenapa? Karena sholat sunnah terlalu banyak. Sholat sunnah terlalu banyak. Dan itu akan kesulitan. Ya. Dan kita tahu kaidah dalam agama adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Pokoknya ketika ada kesulitan maka syariat mendatangkan dengan suatu hal yang lebih memudahkan. Adapun salat fardu dia cuma 5 kali. Maka tidak ada kesulitan. Wallahu taala alam. Taib. Maka selesai sudah pembahasan tayamum. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang najis.
masuki pembahasan tentang najis. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun, pasal yang baru. Wa kullu ma'i'in, dan setiap satu hal yang cair, kharaja yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan, najisun, hukumnya najis. Ini satu kaidah. Najis yang pertama adalah semua benda cair yang keluar dari kemaluan atau dubur, maka dihukumi najis mutlak, apapun itu. Mau yang keluarnya secara umum seperti apa? Kencing, ya, atau mungkin yang lainnya, atau yang keluarnya mungkin jarang-jarang, ya, seperti madhi, air wadi, ya, atau mungkin bahkan darah barangkali. Jelas kalau darah ya najis, ya, dari segi darahnya pun sudah najis. Taib. Maka setiap cairan yang keluar dari kemaluan atau dubur adalah apa? Najis, ya, dihukumi sebagai najis, ya. Taib. Dalilnya apa? Di antara dalilnya para ulama menyebutkan, ya, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi. Nabi SAW ketika beliau itu keluar untuk buang hajat ya berarti mengeluarkan sesuatu imma dari kemaluan atau dari dubur. Ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Maka aku selalu membawa air untuk Nabi membasuhnya. Maka membasuh tersebut menunjukkan kenajisannya. Taib. Riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ali, kuntu rajulan, beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Al-madhi itu adalah air yang keluar dari kemaluan dan dia karena sebab syahwat tapi bukan air mani. Ya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah, maka saya sungkan mau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ini jatuhnya mantu. Ya, karena agak sungkan ya perkara tanya ke mertuanya ini kan rada sungkan. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fas'alahu. Saya perintahkan Miqdad bin Aswad untuk tanya. Ya, untuk apa? Tanya kepada Nabi tentang hukumnya bagaimana. Faqala, maka Nabi mengatakan fihil wudu, ya. Maka di situ ada wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, dalam lafaz yang lain, yaghsilu dzakarahu, ditambahi yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia basuh zakarnya dan dia berwudu. Maka membasuh zakar karena keluarnya madhi itu menunjukkan kenajisannya. Ya. Dalil yang lain adalah dalam hadis yang masyhur, hadis Arabi dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan qama Arabiyun fabala fil masjid fatanawalahun nas. Ada orang Arab Badui, dia masuk masjid tiba-tiba kencing di pojokan. Maka orang-orang mulai mau beranjak untuk menghardik orang itu. Faqala lahum Nabi, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang sudah mau ngadeg gitu ya, da'uhu, biarkan dulu. Ya. Ya, mungkin kita sudah sering dengar hikmahnya ya, karena bisa saja kalau seperti itu kemudian mencecer kemana-mana tambah tadi gawe gitu ya. Wahariku ala bauli sajlan min ma. Cukup kalian setelah orang itu selesai siram dengan satu ember air. Ya, audzanuban min ma'in ya. Sama artinya adalah satu ember air. Fa innama bu'itstum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus ya sebagai umat Islam memberikan dakwah Islam ini ya, memberikan kemudahan bagi orang-orang. Jangan terlalu menakut-nakuti orang. Ya, ya. Itu intinya ya. Taib. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram satu timba air di atas bekas kencing, itu menunjukkan bahwa itu adalah najis. Taib. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya setiap benda yang dia cair, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Syuja ya dalam matanya, setiap benda cair ya yang keluar dari dubur atau kemaluan maka dia dihukumi najis. Ya, taib. Di sebagian manuskrip Abu Syuja kata benda cair itu diganti dengan semua benda. Dengan semua benda. Ya, jadi tidak harus apa? Cair. Tidak harus
cair. Nah, ini disebutkan oleh Al-Khatib Syarbini dalam Iqna' Syarah Abu Syuja, beliau menyampaikan juga ada sebagian nusakh diganti dengan lafadz ma, kullu ma, setiap apapun yang keluar dari kemaluan dubur dihukumi hukum asalnya adalah najis. Hukum asalnya hanya beberapa hal yang dikecualikan. Ya. Taib. Ala kulli hal, ya. Maka di sini benda yang keluar dari kemaluan atau dubur maka dihukumi najis ketika dia cair, ya, ataupun ketika dia itu benda yang sedikit padat, ya, misalkan kotoran manusia, bukan benda cair. Taib. Illal mani, kecuali air mani, kecuali air mani, maka dia dihukumi suci. Air mani dihukumi suci. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan kuntu afrukul mani min thawbi Rasulillah. Aku dulu pernah mengerik mani dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma yadhhabu fayusalli fihi. Kemudian Nabi pergi, ya, dengan pakaian yang ada bekas kerikan tadi, itu menunjukkan air maninya kering, ya. Dikerek oleh Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi pergi dengan pakaian itu fayusalli fihi. Kemudian Nabi sholat pakai pakaian itu. Ya. Maka hadis ini menunjukkan, hadis ini sahih riwayat Muslim. Hadis menunjukkan kalau misalkan dia itu adalah benda najis, pasti tidak cukup hanya dengan dikerik. Kenapa? Karena satu-satunya hukum asalnya benda yang bisa mensucikan benda lain hanya air. Selain air tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Hukum asalnya. Ya, kena angin, misalkan kering, hilang, maka dianggap masih najis. Misalkan, taruhlah ada karpet kena diompoli, dia ditaruh di luar, kena matahari, kena angin, ya, dia nggak kena air sama sekali, hilang baunya, hilang warna, hilang apapunnya, tapi dia masih dihukumi najis. Nah, namanya najis hukmiyah. Najis secara hukum karena wujud najisnya sudah nggak ada. Maka kalau orang salat di atas itu, meskipun nggak ada baunya, hilang apa? Tetap nggak sah. Ya, ya memang ada pendapat lain. Ya, tapi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah berpendapat kalau misalkan kering, hilang sama sekali wujud najisnya karena udara, karena angin, maka dihukumi suci. Ya, tapi di sini, ya, kembali bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang kita pilih juga, hanya bisa disucikan dengan air. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Allah benda yang memiliki karakteristik mensucikan hanya air. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit untuk mensucikan. Tahuran itu suci dan mensucikan. Dan tidak ada benda lain yang disebutkan dalam nas dia mensucikan. Tidak ada. Ya. Baik. Ala kulli hal, kecuali apa? Kecuali air mani. Ya, maka ini adalah benda yang suci. Di sini kita akan menyebutkan benda-benda najis yang lainnya secara berurutan. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja. Hanya saja beliau menyebutkannya itu secara acak. Jadi tidak diurutkan satu persatu bendanya, 1, 2, 3, enggak. Tapi kita sebutkan dulu nanti supaya tidak perlu mengulangi tentang penjelasan najis tersebut. Jadi yang pertama adalah setiap benda cair yang keluar dari kubul atau dubur. Yang kedua nanti juga akan disinggung oleh beliau adalah darah dan nanah. Ini juga najis dan itu pendapat jumhur dari para ulama, ya. Jumhur dari para ulama, ya. Hukum darah, hukum asalnya, karena nanti ada perincian. Hukum asalnya najis darah itu. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah najis, khusus najis anjing dan babi dan peranakannya. Ya, anjing dan babi dan peranakannya. Ya, ini najis. Ya. Najis seluruh anggota tubuhnya kalau itu. Kemudian yang berikutnya adalah bangkai. Bangkai apapun. Bangkai apapun. Kecuali
al-jarat wasamak, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Plus juga bangkai manusia. Plus juga bangkai manusia. Ya. Kemudian terakhir yang najis ya, adalah khomer. Khomer itu apa? Khomer itu adalah minuman keras. Minuman keras. Ya. Jadi minuman yang memabukkan itu najis. Ya. Itu najis kalau dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang lainnya. Tapi kita akan bahas bahas apa yang disampaikan oleh musannif karena beliau nanti menyebutkannya secara acak ya. Kita akan baca saja. Tapi masalah berikutnya beliau mengatakan qala wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi, dan membasuh seluruh bagian kencing dan juga bagian kotoran wajibun, hukumnya wajib. Maka mensucikan ya dari najis kencing atau najis kotoran, maka hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib ketika berhubungan dengan sesuatu yang wajib maksudnya. Misalkan digunakan untuk sholat atau yang semisalnya, maka ya wajib. Karena itu syaratnya, syarat sahnya. Illa kecuali baulas sobi, kencingnya anak kecil. Ya, dan ini disebut dengan najis mukhaffafah. Kecuali kencingnya anak kecil, laki-laki, alladzi lam yakulit ta'am, dan dia belum makan makanan kecuali ASI. Maka dia tidak perlu dibasuh dengan air. Bagaimana? Fa innahu yathuru, maka dia suci biroshil ma'i alaihi, dengan mencipratkan, bukan membasuh. Biasa kalau dibasuh diguyur. Kalau dicipratkan makanya kita tahu dicipratkan. Dengan mencipratkan air di atasnya. Tapi dengan syarat ketika menciprati air harus terkena semua bagian yang terkena najis itu. Tidak boleh misalkan yang kena najis satu meja nyiprat cuma sekali di tengah. Nggak bisa. Harus rata semuanya kena cipratan. Dan itu berlaku khusus hanya untuk kencing. Ya, syaratnya yang pertama dia kencing, maka bukan kotoran. Ya. Yang kedua, dia harus bayi laki-laki. Termasuk kalau bayi perempuan. Ya. Yang ketiga, dia belum makan apapun sebagai asupan tubuhnya kecuali ASI. Ya. Dengan catatan untuk asupan nutrisi tubuhnya. Maka tidak termasuk kalau dia minum obat. Karena obat bukan nutrisi untuk perkembangan tubuhnya. Maka kalau misalkan dia minum obat tapi dia masih ASI, tidak masalah, dia masih bisa diciprati. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya dari Ummu Qais binti Muhsan, bahwasanya beliau datang dengan membawa anaknya yang masih kecil, belum makan apapun selain ASI kepada Nabi, kemudian didudukkan di pangkuannya Nabi, kemudian dia kencing. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaksilhu. Maka Nabi itu cuma memercikkan airnya dan tidak membasuhnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wala yu'fa an syai'in minan najasat. Masalah berikutnya, dan tidak dimaafkan sedikit pun dari najis. Hukum asalnya kalau ada najis ya tidak dimaafkan. Dia tetap dihukumi najis, ada hal-hal yang berkaitan dengan syarat sahnya, kemudian ada najis ya tetap dia nggak sah. Illa kecuali ada beberapa najis yang dimaafkan. Ada beberapa najis yang dimaafkan. Apa itu al-yasira minad dami wal qaih? Najis darah atau nanah. Ini ada berarti najis yang keberapa tadi kita sebutkan bahwanya termasuk najis adalah darah. Maka kalau darah ini sedikit, ya, maka dia dimaafkan. Ya. Dan itu berlaku untuk darah selain tubuhnya sendiri. Berlaku untuk darah selain tubuhnya sendiri. Ya. Maka darah ini kalau bisa kita bagi menjadi dua. Darah tubuh sendiri atau darah dari selain tubuhnya. Kalau darah dari tubuhnya sendiri dimaafkan secara mutlak selama masih di tubuhnya. Mau banyak mau sedikit dimaafkan secara mutlak. Maka tidak perlu membenturkan hal ini dengan misalkan riwayat dari sahabat Umar yang beliau tetap sholat atau beberapa sahabat yang tetap sholat ketika apa? Ada darah yang mengalir di tubuhnya. Karena itu darahnya sendiri.
Dengan syarat apa? Darahnya masih di tubuhnya. Kalau darahnya kena orang lain, maka hukumnya pindah. Maka ini darah yang kedua, yaitu darah dari orang lain atau darah dari yang lain selain tubuhnya. Maka kalau darah dari selain tubuhnya dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Ya, baik. Maka beliau mengatakan illal yasir minad dami wal qaih, kecuali sedikit dari darah atau nanah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan ini termasuk yang dimaafkan apa? Adalah sesuatu hewan atau suatu hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Seperti apa? Seperti lalat, seperti lebah, seperti apapun, semut. Idza waqa'a fil ina, ketika masuk ke dalam wadah yang ada airnya, wa mata fihi, kemudian dia mati. Lalat tadi ketika dia mati, itu bangkai itu bukan? Bangkai. Bangkai namanya benda apa? Benda yang bernyawa mati bangkai gitu. Mati ya bangkai. Tapi ketika dia masuk air dan dia tidak memiliki darah yang mengalir, mati dalamnya, maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Ya. Najis ini pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, kembali yang kita sampaikan semuanya utama dalam mazhab Syafi'i. Meskipun nanti ada di luar mazhab yang menyampaikan kalau tidak ada darahnya sama sekali mutlak suci. Jadi najis, misalkan lalat itu dihukumi bukan najis tapi suci. Kalau Imam Syafi'i enggak, dia najis tetap najis, wong jenenge bangkai, tapi dimaafkan. Bahasanya berbeda. Wa mata fi fa innahu la yunajisu, maka dia tidak menajisinya. Karena ada dalil, ya. Karena ada dalil Nabi SAW ya menyampaikan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyamisu kullah tsummal yatrah. Ketika ada lalat yang masuk ke dalam wadah airmu, ada air di dalamnya, maka silahkan dia celupkan, kemudian dia buang. Lalu menunjukkan kalau misalkan itu dihukumi menajisi air, tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan untuk berlaku mubadir semacam itu, karena itu nanti akan membuat airnya terbuang. Maka itu menunjukkan airnya masih suci. Ya, di sini nanti muncul khilaf, ini hukumnya apa, suci atau najis, ya. Khilaf di luar itu. Berikutnya, wal hayawanu kulluhu tahirun. Hukum asal. Masal berikutnya. Hukum asal semua hewan adalah suci, mau yang halal dimakan atau haram dimakan. Singa, ya, hukumnya suci. Harimau hukumnya suci. Buaya, ular hukumnya suci. Hukum asalnya hukumnya suci. Ya. Maksudnya suci ini ketika hidup. Kalau mati kan bangkai nanti adalah. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Dia itu sudah najis sejak hidup. Ya, sudah najis sejak hidup. Wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang lahir dari anjing atau babi, peranakannya. Au min ahadima, atau salah satunya kawin silang dengan hewan yang bukan anjing dan bukan babi, maka tetap najis. Ya. Maka ini ada isyarat termasuk najis adalah anjing dan babi, dan itu maksudnya adalah ketika dia masih hidup. Ya. Dan itu disebut najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah. Kemudian beliau mengatakan masalah berikutnya, wal maitatu kulluha najisatun. Nah, berikutnya adalah bangkai. Dan bangkai hukumnya seluruh bangkai, mutlak seluruh bangkai dalam mazhab Syafi'i, seluruh bangkai najis. Seluruh bangkai najis. Illa, kecuali as-samaka wal jarada wal adami. Kecuali 3 bangkai. Bangkainya ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Ya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah Nabi SAW menyampaikan uhillat lana maitatani wadaman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Nabi secara spesifik menyebutkan 2 bangkai. Dan Nabi menyampaikan dihalalkan bagi kami karena hukum asalnya bangkai haram. Nah, para fuqaha menyampaikan ketika bangkai itu haram, maka alasannya ya karena bangkai itu tidak memberikan mudarat sama sekali. Ya. Makanya gimana? Misalkan membunuh hewan, ya, tanpa disembelih, dibekep gitu misalkan. Maka apakah dia memberikan mudarat? Tidak. Sama-sama hewannya tidak memberikan mudarat. Ya. Tidak memberikan mudarat sama sekali. Ya. Dan juga dia
bukan sesuatu yang sesuatu yang orang itu merasa jijik atau yang muhtaram ya, atau yang termuliakan misalkan. Maka para ulama menyampaikan kalau begitu dia itu dihukumi haram karena kena kenajisan. Tahu dari mana para ulama semacam itu? Tahu dari tatabbu'ul adillah, istiqra', dari melihat semua benda-benda yang diharamkan itu tidak keluar dari 3 alasan itu. Imma dia itu karena adalah sesuatu yang memberikan mudarat, atau dia itu sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang memiliki kemuliaan tersendiri, atau dia itu benda najis. Taib. Ya kecuali apa? As-samak wal jarad, karena hadis. Wa yuksalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna biturab. Ya. Dan dibasuh wadah. Nah, sekarang cara mensucikan najis mughalladhah, yaitu najis anjing dan babi. Dan dibasuh wadah min wulughil kalbi, karena dijilat oleh anjing, wal khinziri dan babi, sab'a maratin 7 kali, harus 7 kali. Tidak boleh kurang, boleh lebih. Ihdahunna biturab, dengan syarat salah satunya harus dengan campuran tanah. Ya, dengan campuran tanah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ya yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya masyhur dari sahabat Abu Hurairah dan lainnya. Ya. Dan ini harus dengan tanah. Maka tidak cukup kalau misalkan dicampur sabun. Ya nggak ada tanya sama sekali, maka tidak cukup. Ya, harus dengan tanah. Dan itu harus 7 kali basuhan. Taib. Nah itu berlaku untuk najis anjing dan babi. Wa yuksalu min sa'irin najasat, dan dibasuh dari najis yang lain, berarti ini mutawasithah. Berarti kalau najis mukhaffafah tadi sudah diuji perhati. Najis mughalladhah dibasuh 7 kali dengan campuran tanah. Maka yang najis selain mughalladhah dan mukhaffafah dibasuh dengan air. Marratan ta'ti alaihi, sekali basuhan di atas bendanya itu. Jika wujud najisnya sudah hilang. Kalau wujud najisnya masih belum hilang, maka harus dibasuh sampai wujud najisnya hilang. Ya, sampai wujud najisnya hilang. Maka di sini marratan ta'ti alaihi, sekali itu kalau wujud najisnya hilang dengan sekali basuhan itu. Kalau nggak hilang ya harus sampai hilang karena wujud najisnya masih ada. Ya, taib. Wassalasatu afdalu, dan 3 kali basuhan lebih utama. 3 kali ya, disiram 3 kali lebih utama. Karena itu lebih meyakinkan dan ada riwayat dari Nabi SAW yang memerintahkan seorang ketika bangun tidur hendaknya dia mencuci tangannya 3 kali karena dikhawatirkan ada najis. Ya. Taib. Yang terakhir yang saya isyaratkan tadi yaitu najisnya khamr. Khamr berarti di sini adalah minuman keras. Maka dia harus minuman. Ya, dan dia minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Maka tidak termasuk benda najis kalau dia sesuatu yang memabukkan tapi bukan minuman. Ya, pil koplo misalkan. Ya. Apakah megang pil koplo itu najis? Enggak, pil koplo enggak najis. Ya. Cubung misalkan, mendem cubung ya. Ini kan buat mendem itu ya, cubung itu. Apakah cubungnya najis? Enggak. Ya. Taib. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Taib. Nah, zaman dulu yang terakhir ini ya. Zaman dulu ketika orang bikin cuka. Prosesnya adalah dibuat dari khamr. Jadi dulu orang bikin cuka itu khamr itu yang dibikin cuka. Maka biasanya kalau orang bikin cuka pasti dia bikin khamr dulu. Ya, kalau sekarang ya proses fermentasinya sudah beda karena bahan-bahannya berbeda dan prosesnya juga berbeda, jadi tidak melewati tidak khamr kemudian jadi juga. Jadi langsung dari buah dan diproses langsung. Pada zaman dulu khamr itu yang dibikin cuka. Jadi kadang di rumah orang muslim ada khamr. Nama tujuannya memang dibikin cuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matul idami au ni'matul udmi al-khal. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kanjeng Nabi niku iwae cuka gitu ya. Kalau orang sekarang dikei iwat gitu ya, sambatan ya. Wa idza takhallat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Kalau dia itu khamr yang dia mau bikin cuka itu, dia berubah jadi cuka karena dengan sendirinya tanpa ada dimasuki benda lain. Ya, benda lain. Maka ketika ada cuka suci. Ketika jadi cuka suci.
Ya. Wa in khallalat aw wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha, tapi kalau dibuat cuka dengan memasukkan satu benda lain ke dalamnya, lam tabhur, maka ketika jadi cuka dia enggak suci, najis. Tapi kenapa? Karena kita sebutkan tadi, di sini ada isyarat sebenarnya khamr itu najis. Khamr itu ketika najis dia didiamkan nanti jadi cuka. Ketika jadi cuka dia suci dengan syarat enggak ada benda masuk. Kenapa kok kalau ada benda masuk jadi najis cukanya? Karena ketika benda masuk dan itu khamr, bendanya jadi mutanajis, terkontaminasi najis. Ketika khamrnya menjadi cuka, harusnya sudah suci. Tapi karena ada benda itu tadi, bendanya mutanajis, dia menajisi seluruh cuka itu. Seluruh cuka itu. Maka akhirnya cukanya pun menjadi apa? Najis. Bisa nggak disucikan? Nggak bisa. Cuka nggak bisa disucikan. Ya. Maka hukumnya menjadi najis. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Mohon maaf apabila agak lama sedikit karena menyelesaikan itu ya. Taib naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis ya. Nanti barangkali ada pertanyaan mungkin diajukan setelah salat. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.